Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dalam belajarnya. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1-nya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini kita fokus akan belajar tentang pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan yang biasanya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu. Nah, tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, setelah ini anak-anakku sekalian, kalian akan menyimak video dari Bu Guru yang Bu Guru kirim di grup ya. Setelah itu kalian baca halaman 103 tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Silakan diisi halaman 104-nya ya nak. Nih yang halaman 104 dari 1 sampai 4. Selanjutnya diisi yang halaman 125 dari nomor 1 sampai nomor 4 saja. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Guru. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang solih dan solihah dan selalu semangat dalam belajarnya dan istiqomah dalam ibadahnya. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu dongeng. Kemudian yang kedua, fungsi dongeng. Yang ketiga, ciri-ciri dongeng. Keempat, struktur dongeng. Kelima, unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis dongeng. Kita lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dongeng. Apa ya pengertian dongeng itu? Nah, menurut Agus Trianto, dongeng adalah suatu cerita fantasi sederhana yang tidak benar-benar terjadi, yang berfungsi untuk menyampaikan suatu ajaran moral atau memberikan kita suatu pendidikan atau yang mendidik dan juga menghibur. Nah, jadi dongeng itu adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Itu adalah pengertian dari dongeng. Kemudian, materi selanjutnya mengenai fungsi dongeng. Nah, fungsi dongeng yang pertama apa? Memberikan hiburan. Ibu yakin di sini kalian yang suka membaca dongeng, kalian yang pernah membaca suatu dongeng, pasti merasa senang atas apa yang kalian baca karena kalian merasa apa yang kalian baca tersebut sangat menyenangkan, ceritanya menarik sehingga dapat menghibur diri kalian. Yang kedua, mengajarkan nilai moral. Nah, ini maksudnya setiap dongeng yang kalian baca atau setiap dongeng yang kalian dengarkan pasti memiliki ajaran-ajaran yang penting. Misalnya cerita Malin Kundang. Ayo, di sini siapa yang pernah membaca cerita Malin Kundang? Nah, pasti kalian tahu kan? Cerita Malin Kundang itu kira-kira apa sih nilai moralnya? Benar. Nilai moralnya berarti kita harus berbakti kepada orang tua. Itulah nilai moral yang ada pada cerita Malin Kundang. Dan yang ketiga, menambah wawasan dan imajinasi. Maksudnya, setelah kalian membaca suatu cerita atau dongeng, kalian akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, yang asalnya kalian tidak tahu. Setelah membaca, kalian menjadi tahu. Itu adalah fungsi dari dongeng, memberikan hiburan, mengajarkan nilai moral, dan menambah wawasan serta imajinasi. Selanjutnya kita bahas adalah mengenai apa ya tadi? Mengenai ciri-ciri dongeng. Apa saja sih ciri-ciri dari dongeng itu? Kita lihat. Yang pertama, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana.
Kemudian, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Kemudian, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Bukan berarti bergerak berjalan ya, tetapi ceritanya itu dijelaskan secara singkat atau secara langsung. Kemudian, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Nah, ciri-ciri yang terakhir ini sama seperti fungsi dari dongeng. Selanjutnya, yang akan Ibu bahas adalah mengenai struktur dongeng. Nah, struktur dongeng ini ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan adalah bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua adalah isi atau peristiwanya, yaitu bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Dan yang ketiga, penutup. Nah, penutup ini adalah bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Jadi ini adalah struktur dongeng. Pertama, pendahuluan, bagian pengantarnya. Kemudian setelah pendahuluan tentu saja isinya atau peristiwa dari dongeng tersebut. Ini adalah bagian paling utama dan terpenting. Setelah isi, jangan lupa ada penutupnya. Biasanya di bagian penutup ini berisikan mengenai pesan moral dari suatu dongeng. Kemudian di sini ada mengenai unsur intrinsik dalam dongeng. Kita lihat ada berapa kira-kira? Ada 6. Yang pertama adalah tema, kemudian latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, benar, lalu yang kelima penokohan, dan yang keenam adalah amanah. Kita langsung saja pada unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Itu pengertian dari tema. Kemudian unsur yang kedua adalah latar. Ibu yakin kalian pasti mengetahui latar itu seperti apa. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadi peristiwa dalam sebuah karya sastra. Kita lihat contohnya. Pada gambar, kira-kira apabila suasana seperti ini adanya di mana? Benar, ini bisa terjadi di hutan. Jadi, pada saat kalian menjelaskan suatu dongeng, misalnya seperti ini. Kejadian tersebut terjadi di hutan pada waktu siang hari. Misalnya ya, suasananya mencekam. Mengapa mencekam? Karena terlihat ada buaya yang akan memakan kerbau. Nah, itu adalah kalian menjelaskan mengenai latar. Selanjutnya, alur. Nah, alur ini merupakan urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah tentang tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Tadi dongeng Malin Kundang, ada siapa tokohnya? Tentu saja ada Malin Kundang. Apalagi? Ibunya, benar. Apalagi? Istri Malin Kundang, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Kemudian penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Kalau penokohan itu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Masih membahas mengenai cerita Malin Kundang. Kira-kira tadi tokohnya ada? Malin Kundang, betul. Sifat-sifatnya menurut kalian Malin Kundang seperti apa? Benar, yaitu sombong karena dia tidak mengakui ibunya. Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena malu melihat ibunya yang miskin. Kemudian, sifat dari ibunya kira-kira bagaimana? Baik hati, benar. Apalagi kira-kira? Dan penyayang. Itu tadi merupakan penokohan yang ada pada cerita Malin Kundang. Ingat ya, tokoh itu adalah
siapa saja yang ada dalam cerita, sedangkan penokohannya adalah sifat atau karakter tokoh tersebut. Dan yang terakhir, unsur intrinsiknya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Nah, kira-kira amanat dari dongeng Malin Kundang tadi apa? Betul, bahwa kita tidak boleh melupakan jasa dari orang tua kita. Kita harus menerima orang tua kita bagaimanapun keadaannya, karena orang tua telah memberi asuhan kepada kita sejak kita kecil hingga dewasa. Ingat, jadinya kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas oleh kejahatan atau kebu. Selanjutnya, yang kita bahas adalah jenis-jenis dongeng. Apa saja sih jenis-jenis dongeng itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah mite. Apa itu mite? Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewi. Contohnya apa ya? Contohnya Nyi Roro Kidul dan Joko Tarub. Kemudian yang kedua, sage. Apa itu sage? Sage adalah jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Contohnya adalah Calon Arang, Ciung Wanara, dan juga Air Langga. Jenis selanjutnya ada fabel. Nah, fabel ini adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya ada kancil dan buaya, dan ada semut dan belalang. Kemudian ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya ada Lutung Kasarung dan juga Danau Toba. Dan yang terakhir, parabel. Apa itu parabel? Parabel adalah jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya. Contohnya adalah Malin Kundang. Nah, ternyata dongeng yang dari tadi kita bahas, yaitu Malin Kundang, termasuk jenis-jenis parabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.